Selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi nih. Kita bedah bab 10 dari buku Enchantment-nya Guy Kawasaki. Fokusnya spesifik banget, gimana caranya memikat hati karyawan. Betul. Sumber kita ya bab ini, isinya tuh daging semua, praktis. Nah, misi kita kali ini, gimana ya caranya supaya tim kita itu nggak cuma kerja, tapi bener-bener merasa terhubung, loyal gitu. Penting banget ini. Soalnya kan Kawasaki juga bilang di awal bab, kalau karyawan aja nggak terpikat, nggak ada rasa klik gitu, gimana mereka mau bikin pelanggan terpesona? Nggak mungkin. Nular ya berarti. Iya, nular. Keterpikatan itu nular. Jadi yuk kita coba kupas intinya buat Anda. Oke, siap. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Ada konsep map ini. Apa sih map itu? Kok kayaknya penting banget? MAP itu singkatan. Mastery, Autonomy, sama Purpose. Jadi penguasaan keahlian, terus kebebasan buat bertindak, sama tujuan yang lebih besar gitu. Oke, mastery, autonomy, purpose. Nah, ini tuh inti motivasi dari dalam diri, bukan cuma soal duit. Kawasaki bilang, orang itu pengen banget bisa berkembang, pengen bebas ngatur kerjaannya sendiri, dan yang penting juga, ngerasa kerjaannya tuh ada artinya, ada maknanya gitu. Jadi bukan cuma gaji pokok ya? Bukan. Justru ini kunci awalnya buat bikin mereka bener-bener terpikat. Menarik. Ini berarti lebih dalam ya, menyentuh sisi psikologis. Nyambung nih kayaknya sama poin berikutnya. Soal memberdayakan karyawan buat melakukan hal yang benar. Apa bedanya sama sekedar ngasih tugas biasa? Bedanya di kepercayaan. Ini bukan cuma ngasih tugas, tapi ngasih wewenang plus kepercayaan penuh buat mereka ambil keputusan yang terbaik buat pelanggan. Oh, jadi nggak usah terlalu terikat sama prosedur yang kaku gitu ya? Betul, seringkali kan aturan dibuat buat hindari rugi kecil, tapi malah ngehambat potensi gede atau bikin pelanggan nggak puas. Ini tuh wujud nyata dari otonomi sama purpose tadi. Kita percaya mereka bisa jalanin misinya. Ngomongin soal percaya, ada satu ide lagi nih yang, wah menurut saya sih agak melawan arus banget. Nilai hasil kerja kita sendiri, tapi nilai niat orang lain. Gimana tuh maksudnya? Kok kebalik ya? Iya, radikal emang. Dan melawan kecenderungan alami kita kan. Kita biasanya justru sebaliknya. Eh, Tapi Kawasaki nantang kita nih. Coba deh, mulai dengan asumsi niat baik dulu. Paling nggak di awal. Ini latihan empati yang kuat banget. Tujuannya ya biar nggak saling nyalahin terus. Biar lebih paham, fokus benerin diri sendiri dulu deh. baru kritik orang lain gitu ya? Iya, benerin kekurangan diri sendiri dulu. Jadi ingat cerita Stephen Cannell sama aktor James Garner? Si Garner ini kalau dapat naskah yang katakanlah kurang oke, dia nggak langsung nyalahin penulisnya. Oh iya, cerita itu ya? Iya, dia malah bilang, oke kita perbaiki ini bareng-bareng. Dia sama tim aktornya usaha biar naskahnya jadi bagus. Itu kan nunjukin rasa percaya dan rasa memiliki yang tinggi banget ya, prinsip suck it up itu. Persis. Itu contoh kepemimpinan yang melayani, yang membangun trust dua arah. Nah, ini nyambung banget sama poin lain. Jangan minta karyawan lakuin sesuatu yang kita sendiri aja nggak mau lakuin. Contohnya, Ya, misalnya, kita minta tim terbang kelas ekonomi, kitanya terbang kelas bisnis. Atau nyuruh lembur terus-terusan padahal kita sendiri pulang tenggo. Harus jalan bareng lah dalam suka duka. Itu baru kelihatan empati sama integritasnya. Oke. Selain itu, ada juga penekanan soal merayakan sukses bareng-bareng. Sebagai tim ya, bukan nunjukin satu orang aja yang hebat. Terus, pentingnya punya devil's advocate. Kenapa ini penting? Si advokat setan ini, perannya krusial banget buat mencegah, group think lah istilahnya. Pemikiran kelompok yang seragam gitu. Oh, biar nggak iya-iya aja semua ya? Nah itu dia. Dia nih orang yang berani ngasih kritik jujur, yang membangun. Bukan sekedar setuju biar aman atau menyenangkan atasan. Biar keputusannya lebih matang, lebih teruji. Bukan cari-cari salah ya, tapi cari kebenaran. Demi kebaikan bareng. Masuk akal. Terus ada rangkuman dari Bob Sutton juga kan, Good Boss Manifesto. Beberapa poinnya kayaknya praktis banget buat diterapkan. Iya, kayak jadi perisai manusia gitu. Ngelindungin tim dari gangguan luar yang nggak perlu. Terus ada prinsip menarik, berjuanglah seolah kita benar, tapi dengerin seolah kita salah. Wah, gimana tuh? Ya, ini soal keseimbangan antara punya keyakinan kuat, tapi tetap rendah hati buat dengerin masukan. Terus, fokus ngilangin hal negatif,
karena dampaknya tuh sering lebih kuat daripada cuma nambahin hal positif. Membersihkan hambatan dulu ya, baru nambahin yang bagus-bagus. Betul. Ada lagi nih nasihat dari Michael Loeb. Kayaknya simple banget tapi dalam. Bilang ke karyawan kita, kami menginginkan Anda. Sesederhana itu? Iya, tapi jangan cuma pas rekrutmen doang. Oh, harus sering-sering. Harus berkala. Pengakuan sama apresiasi yang terus-menerus itu kuat banget loh dampaknya. Bilang secara jelas kalau mereka itu diinginkan, kontribusi mereka dihargai, itu bisa jadi semacam jangkar emosional. Mereka jadi ngerasa bukan cuma sekrup kecil di mesin besar. Menarik ya, ternyata prinsip-prinsip ini MAP, pemberdayaan, apresiasi, berlaku juga ya buat memikat relawan, walaupun motivasi mereka mungkin beda. Tentu aja, relawan kan mungkin nggak ngejar gaji ya. Bisa jadi motivasinya karena tugasnya mulia, atau pengen jadi bagian komunitas, atau mau belajar skill baru. Benar. Tapi, kebutuhan dasar buat merasa dihargai, punya otonomi dalam batas tertentu, terus ngelihat dampak usahanya, purpose-nya, itu ya tetap sama aja. Cuma, cara memikatnya perlu disesuaikan sama motivasi unik mereka. Kayak cerita milenial Laube Dutra di akhir bab ya. Dia cerita pengalaman magangnya yang paling nempel di hati itu bukan karena kerjaan atau gaji, tapi pas diajak lihat langsung mesin produksi pasta gigi raksasa di pabrik. Nah, itu contoh bagus banget. Pengalaman nyata, koneksi emosional, kadang hal-hal kecil gitu, justru bisa ninggalin kesan mendalam. Bisa lebih memikat daripada insentif materi. Keaslian itu penting. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, buat Anda yang lagi dengerin, memikat karyawan ini ternyata bukan sekedar kumpulan trik manajemen ya, tapi lebih ke filosofi. Betul, ini investasi jangka panjang buat membangun jiwa perusahaan. Yang nantinya pasti bakal kelihatan kok keluar ke pelanggan juga. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan ya. Iya. Coba pikirkan deh, dari semua strategi tadi, ngasih map, memberdayakan, nilai niat baik, rayakan tim, bilang kami menginginkan Anda, mana nih satu langkah kecil aja yang paling mungkin Anda coba terapkan minggu depan? Satu aja dulu ya. Satu aja dulu. Terus, coba rasakan, kira-kira apa dampaknya nanti buat energi tim Anda, buat keterlibatan mereka. Coba direnungkan ya. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.